Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar, walaupun kita belajar tidak secara tatap muka. Dan Bapak juga mengucapkan selamat bagi anak-anak yang telah naik kelas ya, ke kelas 4, dari kelas 3 ke kelas 4. Untuk sementara di kelas 4 itu dipegang sama Bapak ya, untuk sementara, karena belum ada pembagian wali kelas oleh kepala sekolah ya. Baiklah, di pertemuan kita pertama di kelas 4 secara daring atau secara online ya, seharusnya kita pertemuannya secara enaknya tatap muka. Tapi karena kondisi sekarang ini tidak memungkinkan kita tatap muka, makanya kita secara daring atau secara online. Mungkin dengan cara gini Bapak bisa memberi pelajaran buat anak-anak Bapak ya, walaupun mungkin tidak begitu efektif ya, atau tidak begitu sempurna, tapi kayak gini lah yang bisa Bapak buat untuk kalian untuk sementara ya. Baik, sebelum kita mengawalkan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Dengan membaca doa tadi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu buat kita, Bapak, buat Bapak, terutama buat anak-anak didik Bapak ya. Baik, untuk pertemuan pertama kita ke matematika. Oke, senang belajar matematika. Sambil kalian melihat video, alangkah baiknya kalian juga membuka buku matematikanya ya. Untuk matematika pertemuan pertama itu kita membahas tentang masalah pecahan ya. Apa itu pecahan? Nanti kita bahas ya. Di pecahan itu di pecahan bab 1 pecahan itu nanti akan membahas tentang masalah bilangan pecahan, bentuk pecahan, taksiran, dan aplikasi pecahan ya. Memang kita tahu memang ilmu pecahan ini sering digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ya, misalnya kalian punya kawan atau punya teman dan kalian punya sebatang roti ya. Roti itu kalian mau memberi kepada teman kalian, misalnya roti itu satu punya kalian, sedangkan teman kalian 3
Jadi termasuk kita 4 jadinya. Jadi roti itu harus kita bagi menjadi 4 bagian ya, yang sama besar. Dan untuk menyelesaikan masalah itu kita gunakanlah yang namanya ilmu pecahan ya. Jadi satu batang roti itu kalian potong-potong menjadi 4 bagian yang sama besar ya. Oke, jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah bilangan pecahan. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama ada 2 buku kuning dan juga ada 8 buku coklat. Di gambar kedua ada tongkat yang diberi cat warna merah dan warna putih. Kemudian di gambar ketiga ada buah apel yang dipotong menjadi beberapa bagian yang sama besar. Dengan melihat ketiga gambar tersebut, coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Pada gambar yang pertama, berapa bagian buku yang berwarna kuning dari seluruh buku? Kemudian pada gambar kedua, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Dan pada gambar ketiga, berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan 2 bilangan yang berbeda. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita kenalan dulu dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan bilangan B disebut sebagai penyebut. Sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Untuk pertanyaan pada gambar pertama, pengamatan pada buku. Terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna coklat. Sedangkan total buku seluruhnya yaitu 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2 per 10. Lalu untuk pertanyaan pada gambar kedua, pengamatan pada tongkat. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama berwarna merah, sedangkan bagian kedua berwarna putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1 per 2. Dan pertanyaan pada gambar ketiga, pengamatan pada buah apel. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika 1 bagian buah sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian.
pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian sama besar. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3/4. Dan ada yang menarik dari ketiga pengamatan pada buku, tongkat, dan buah apel tadi. Pada pengamatan buku, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Namun, pada pengamatan tongkat dan buah apel, pecahan diartikan sebagai bagian dari unit. Oke, dan sekarang kita akan melihat contoh berikutnya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ke dalam bentuk pecahan. Gambar yang A seperti ini, dan gambar yang B seperti ini. Untuk gambar yang A, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 4/6, yaitu 4 dari jumlah kotak yang diarsir dan 6 dari jumlah kotak seluruhnya. Dan pada gambar yang B, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 3/8. 3 dari jumlah kotak yang diarsir dan 8 dari jumlah kotak seluruhnya. Sekarang kita coba contoh soal berikutnya. Perintahnya, sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Yang A, pecahannya 3/8. Yang B, 1/4. Dan C, 5/6. Oke, kita ke pecahan yang A dulu. 3/8, maka pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 8. Untuk yang B, 1/4, maka pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 4. Dan yang C, 5/6, maka pembilangnya adalah 5 dan penyebutnya adalah 6. Oke, dan sekarang kita akan mencoba latihan dari Ayo Mencoba. Kita mulai dari nomor 1. Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Pertanyaannya, berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, sekarang kita bayangkan 1 batang coklat kita potong menjadi 5 bagian. Dan kemudian masing-masing 5 sahabatnya kita beri 1 bagian. Dan pecahan untuk menyatakan 1 bagian coklat yang tadi sudah kita potong dari seluruh 5 bagian itu sama dengan 1/5. Jadi bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli adalah 1/5. Sekarang pertanyaan nomor 2. Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Pertanyaannya, berapa bagian buah apel yang diperoleh masing-masing temannya dari keseluruhan buah apel milik Benny? Untuk menjawab soal ini,
Sekarang kita bayangkan ada 8 buah apel. Kemudian kita akan bagi ke 4 orang temannya dengan jumlah yang sama. Sehingga kita dapatkan masing-masing temannya itu mendapatkan 2 buah apel. Dan pecahan untuk menyatakan 2 buah apel dari keseluruhan 8 buah apel adalah 2/8. Jadi, banyak bagian buah apel yang diperoleh masing-masing temannya dari keseluruhan buah apel milik Benny adalah 2/8. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Gambar yang A ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 persegi yang diarsir. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi yang tidak diarsir. Untuk menyatakan bagian yang diarsir, itu sama dengan bagian yang diarsir ada 5 per total seluruh persegi yang ada di gambar A, itu ada 5 ditambah 4. 5 dari persegi yang diarsir dan 4 dari persegi yang tidak diarsir. Sehingga pecahannya adalah 5/9. Sekarang gambar yang B. Ada 1, 2, 3. 3 segitiga yang diarsir. Kemudian ada 1, 2, 3. 3 segitiga yang tidak diarsir. Dan pecahan untuk menyatakan bagian yang diarsir itu sama dengan 3 dari segitiga yang diarsir per 3 ditambah 3, yaitu total dari keseluruhan segitiga pada gambar B. 3 dari segitiga yang diarsir dan 3 yang satu lagi dari segitiga yang tidak diarsir. Atau jawabannya sama dengan 3/6. Oke, jadi
Itu bisa kalian lihat tadi di halaman 8. Ayo mencoba. Ya. Tadi udah dibahas yang nomor 1, 2, dan 3. Ya, udah dibahas. Sedangkan tugas kalian itu pada nomor 4. Ya. Ada pada nomor 4. Pertanyaannya, nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan beberapa bagian yang diaksir. Ya. Oke, jadi kalian membuat gambar dan kalian aksirkan. Yang A, 3/6 dengan menggunakan gambar persegi panjang. Jadi kalian bikin gambar persegi panjangnya, jadi kalian bagikan sebanyak 6 bagian. Ya. Ingat, 6 bagian yang sama besar. Oke. Jadi dari 6 bagian itu berapa yang harus kalian warnai atau kalian aksir? Ya. Yang B itu 1/5. 1/5 itu kalian bikin dalam bentuk gambar lingkaran. Ya. Sedangkan yang C itu adalah 2/3 dengan menggunakan gambar segi 3. Ya. Tugas yang kedua. Ya, tugas kedua ini nggak ada di buku. Ya. Tugasnya tentukanlah nilai pecahan dari bagian yang berwarna dari keseluruhan bagian gambar. Ya. Tentukanlah nilai pecahan dari bagian yang berwarna dari keseluruhan bagian gambar. Ya. Jadi ini tugas ini nggak ada di buku matematiknya, tapi nanti Bapak kirimkan. Ya, insya Allah nanti Bapak kirim gambarnya. Ya, soalnya ini Bapak kirim di WA Group, cuma 1 gambar ini aja. Ya, cuma yang ini aja yang Bapak kirim. Ya, dan untuk menjawabnya kalian harus membuat seperti gini juga. Ya, bikin gambar dan tentukan pecahannya. Ya, kalian bikin gambar dan kalian tentukan pecahannya. Seperti contoh ini aja. Seperti soalnya. Ya, 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 kali 5 berapa? Ada 20 gambar yang harus kalian jawab. Ya, kalian bikin. Oke, coba Bapak kirimkan gambarnya. Nanti kalau di sini agak sulit, ya. Makanya nanti Bapak kirimkan gambarnya seperti ini. Agar apa yang kita dapat hari ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilaya inda hajati wala ya rabbal alamin. Arti doa sudah belajar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa yang Maha Pengasih, wahai Tuhan pemelihara alam. Ya. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pertemuan kita. Pertemuan pertama matematik itu masalah pecahan tadi, ya.
Dan mudah-mudahan kawan siswa Bapak bisa menjawab pertanyaan yang Bapak beri tadi atau tugas yang Bapak beri tadi. Itu ada 2 tugas ya. Dan kalau seandainya ada keraguan, silakan bertanya sama Bapak ya, lewat dari pribadi ya. Oke, Bapak sudahi.